Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Badai Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rosmanti di program review berita yang telah termuat di redaksi Priangan TV. Karena memang setiap kita menyampaikan informasi yang menarik tentunya akan selalu menjadi sorotan ya. Dan Badai Priangan TV seperti biasa saya tidak sendiri, di sini saya sudah ditemani oleh Terifda ya. Kita akan review ya Terifda untuk hari ini, dan dari informasi yang sudah termuat di Harian Umum Koran Kabar Priangan, kita akan mereview salah satu berita yang menarik. Di sini disampaikan Terifda bahwasannya tepat di tanggal 20 Februari 2025 itu diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional 2025. Kita sudah melewati hari itu ya, karena sekarang sudah tanggal 24. Sudah tanggal 24 Februari. Nah, ada yang menarik Barayan di koran yang sudah dimuat. Di sini katanya pelestarian bahasa daerah adalah amanat konstitusi. Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional 2025. Saya bacakan informasinya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti secara resmi membuka rangkaian peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional atau HBH 2025 dalam kunjungan kerjanya ke Maluku Utara pada tepat di tanggal 20 juga bulan Februari 2025. Mendikdasmen menegaskan katanya bahwa pelestarian bahasa daerah adalah bagian dari amanat konstitusi sekaligus mencerminkan identitas bangsa yang kaya akan budaya. Di sini juga disampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memiliki visi besar pendidikan bermutu untuk semua, yang salah satunya adalah prioritasnya adalah pengembangan dan pemajuan bahasa Indonesia, kesastraan dan berbagai budaya yang dimiliki. Dan dalam rangka katanya peringatan Hari Bahasa Ibu itu kami sepenuhnya mendukung kegiatan dan program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menjadi bagian dari program kami untuk tetap melestarikan bahasa-bahasa daerah. Nah, membaca informasi yang barusan Baraya dan Terifda, memang Indonesia ini kaya dan ragam akan budaya dan bahasa gitu ya. Setiap daerah tentunya punya beragam khasnya masing-masing. Termasuk misalkan kalau di Jawa Barat ada bahasa Sunda. misalkan contohnya, dan berbagai daerah lainnya gitu. Nah, termasuk dalam peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional ini menjadi salah satu harapan besar oleh kementerian supaya bahasa ini terus dilestarikan. Nah, menurut Terifda sebagai generasi muda gitu ya, yang kalau berbicara bahasa daerah itu kan itu lokal masing-masing daerah gitu. Itu menurut Terifda kira-kira seperti apa? Ya, bahasa daerah itu kan memang kalau zaman sekarang mungkin udah ini ya Teh, agak sedikit tergerus mungkin dengan bahasa-bahasa yang ada. Iya, gitu. Dengan bahasa-bahasa yang ada, dan menurut saya ini ada pengaruh dari media sosial nih Teh. Ya, media sosial itu kan rata-rata datangnya itu dari luar, dari bahasa-bahasa yang memang kita ini semua bisa akses, dan bahasa-bahasa itu ternyata nggak sesuai dengan KBBI, atau bahkan akhirnya jadi menenggelamkan bahasa daerah yang sudah ada gitu kan. Nah, jadi dengan adanya program itu ya Teh, saya juga sebagai masyarakat gitu ngedukung banget gitu, agar khususnya kita generasi muda, apalagi generasi kita ini kan generasi penerus bangsa gitu ya, agar khas dari suatu bangsa itu nggak pudar, memang harus dilestarikan gitu ya Teh. Nah, itu menurut saya sih gitu Teh. Iya. Karena kalau misalkan contoh di bahasa Sunda ada bahasa Sampurasun gitu, di Jawa Rampes. Itu tuh bahasa daerah gitu, dan memang seringkali digunakan di momen-momen tertentu kadang-kala, atau juga kalau misalkan nyunda banget, nggak selamat datang gitu, tapi Sampurasun. Seperti Baraya Priangan TV sekalian ya, kalau misalkan diulas berita, kadang-kala kita sapa pagi hari yang cerah itu ke Baraya dengan Sampurasun gitu. Termasuk ada beberapa hal yang penting kenapa kita harus melestarikan bahasa daerah nih Baraya. Saya cari informasi tadi dari beragam sumber. Di sini ada 4 mengapa kita penting untuk melestarikan bahasa daerah. Karena jangan sampai bahasa daerah itu jadi bahasa asing gitu ya. Betul, asing jangan sampai bagi jadi kita sebagai masyarakat
daerah tersebut. Betul. Di sini ada 4 nih Taribda. Pertama katanya mengembangkan kebudayaan nasional. Betul ya? Iya. Karena memang tadi Indonesia adalah negara yang ragam atau kaya akan budaya, kemudian ras, kesenian, bahasa. Itu Indonesia sangat terkenal dengan itu, dan kita sebagai warga negara yang baik tentunya perlu melestarikan budaya yang ada. Kemudian ada meningkatkan identitas daerah. Betul ya? Iya. Kalau misalkan kita orang Sunda, ya pasti ngobrol bahasa Sunda. Kalau misalkan orang Jawa, ngobrol bahasa Jawa. Itu karena memang khasnya masing-masing, dan setiap daerah di Indonesia ataupun bahkan di luar itu pasti punya khasnya ya, Tarif. Iya betul, karena Sunda aja, Sunda Tasik dengan Sunda Cirebon dengan Sunda Cianjur itu beda gitu. Nggak sama. Ya. Lanjut, kenapa penting kita untuk bisa melestarikan bahasa daerah? Di sini ada meningkatkan komunikasi. Ya. Betul. Kenapa harus meningkatkan komunikasi? Karena kalau ada bahasa berarti ada komunikasi ya. Betul. Ada informasi yang disampaikan. Kalau kita berbicara tanpa bahasa, tidak ada pesan yang disampaikan. Iya. Kita juga berbicara nih ke Baraya itu kan pakai bahasa Indonesia. Iya. Itu kan bahasa juga ya. Cuman memang kalau bahasa Indonesia kategorinya bahasa internasional ya, maksudnya. Bahasa ibu. Bahasa ibu juga. Kemudian di sini ada nih dalam alasan kenapa kita penting untuk melestarikan budaya bahasa, meningkatkan pendidikan. Kenapa bahasa daerah meningkatkan pendidikan? Karena di sekolah juga ada bahasa-bahasa yang dipelajari. Bahasa Sunda termasuk dalam pelajaran di pendidikan ya, ya. Kalau di Indonesia. Mungkin di luar negeri ada yang misalkan dalam mata pelajaran di sekolahnya bahasa Jerman, misalkan bahasa Inggris termasuk di kita juga ada ya, Tarif. Iya, ada. Karena memang itu menjadi bahasa internasional juga, minimal ada skill budaya pembiasaan bahasa gitu. Kalau misalkan minimal tahu misalkan sedikitnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda kalau di Jawa Barat gitu kan. Itu juga menjadi salah satu hal yang penting gitu di utamakan. Nah, sebelum ke penutup ini, Taribda aslinya orang mana nih? Aslinya orang campuran saya. Betawi, Jawa, Sunda. Betawi, Jawa, Sunda. Nah, iya, jadi mungkin salah satu kenapa kita harus melestarikan bahasa daerah itu ya, Teh. Itu menurut saya biar tidak timbul kesalahpahaman ya, Teh. Karena kayak gini, Teh, contohnya kalau di Sunda atos tuh udah. Iya. Kalau di Jawa tuh atos tuh keras. Jadi kan kayak nggak nyambung gitu, misalkan nasinya atos padahal maksudnya kalau orang Jawa yang dengernya atos keras gitu, padahal maksud orang Sunda udah nasinya udah jadi gitu, padahal ada perbedaan makna ya. Iya, ada perbedaan makna. Jadi salah satu kenapa harus dilestarikan bahasa daerah itu memang salah satu faktor salah satu upaya yang itu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar masyarakat gitu ya. Betul. Ya. Dan memang dalam hal ini juga Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi dengan adanya perbedaan, meskipun saya orang Sunda, Taribda orang Betawi, ada Betawinya, tapi tetap harus bersatu dan rukun ya, Teh. Karena memang dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, mau kita berdiam dimanapun, dengan perbedaannya ada, kita tetap satu bahasa, satu budaya, satu negara juga. Iya, betul. Seperti itu. Mungkin itu ya, Taribda, untuk review salah satu berita yang menarik di momentum kemarin lalu ya. Dan dalam hal ini tentunya ke Baraya Priangan TV sekalian, supaya tidak ketinggalan informasi yang menarik, bisa terus pantengin kanal dan portal kita, terutama di Priangan TV gitu ya, supaya nanti Baraya juga bisa menemukan informasi yang menarik lagi. Termasuk kalau misalkan Baraya nih ada yang mau live streaming, mengiklankan produknya, atau misalkan mau podcast, itu boleh banget, nanti hubungi tim kita, ada nomor kontak di bawah ya. Ada nomor kontak di bawah, dan ikutin platform media sosial kita biar tidak ketinggalan informasi yang menarik. Termasuk di iklan juga, kalau misalkan ada yang mau iklankan, boleh nanti hubungi tim kita. Nah, mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Next di episode berikutnya kita akan berbicara dengan hal yang menarik lagi. Itu saja yang bisa disampaikan. Saya Rosmanti pamit undur diri, dan rekan saya Rifda Zudia. Wa qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.